Daerah kulit tua pulang sawah. Lampung. Daerah Bangkalan, Bangkalan Madura, Lepolit. Masih nujut apa di Ini anu, lagi masukin ada. Ya, ini lagi ada acara ini ya. Kita matiin aja dulu. Ya. Jadi nanti kalau anak saya lupa. Iya, insyaallah. Ya, yo. ini kan ada gelang nih. Tadi Mas Gus habis meditasi lama sama sesepuh kan. Dapat gelang nih, dapat satu. Tadi hidup ini pasti mau Iya, wujud di benar sini. hidup. Benar. Sayanya keluar sat gitu kan. Nah, ini kan udah netral. Ini Mas Gus mau narik sesuatu, tak masukin ke sini. Kamu lihat ya. Apa, Dek? apa coba ngomong. Baby lihat apa? Apa? Baby lihat apa? Apa yang dilihat tadi? Ceritain, apa? Apa ngomong babynya? Apa yang mau dilihat? Lihat apa babynya? Ayo. Lihat. Ya. Ya lihat Coba. aja apa Udah, yang lihat. Yang benar. dirasain dengan baby. Apa? Ada apa, ada cahaya, ada apa Mas? Saya apa? Cahaya apa? Saya apa? Hah? Cahaya apa baby? Warnanya apa? Ayo. Warnanya apa? Apa merah, apa kuning? Ayo ngomong. Apa Ngomong putih? babynya, ngomong. Ayo. Kuning. Kuning Mas. Ngelihat sosoknya enggak? Sosoknya apa? Perempuan, laki, tua, Sosoknya kecil? Udah tua. Pakai baju putih atau baju hijab? Baju putih. Ada kembennya enggak? Ada talinya enggak? Topi apa itu? Warnanya apa? warnanya seperti warna apa? Baby lihat. Coba lihat lagi. Ini yang di kepala yang dipakai. Coba lihat lagi. Pakai kain Lihat. disanggul. Coba dipahami. Tuh, lihat lagi. Bawa gelang jam enggak? Senyum enggak dia? Ini enggak ada giginya enggak? Warnanya sama enggak? Lihat dengan baby. Senyum giginya ompong enggak itu? Coba diajak. Ditanyain coba. Coba ngomong babynya, tanya. Kepalanya ada kainnya enggak? Bajunya putih, pakai sanggul. Warnanya apa? Merah. Merah. Merah.
Merah mah kesukaan. Dia ngeliat nggak? Lihat kamu nggak? Lihat kamu nggak? Senyum nggak dia? Ya udah. Ya mungkin itu aja lah. Yang berhasil ya, ada aktivitas kayak gini aja. Dunia kayak gini aja tuh sana. Ya, ya. Bukannya ceritakan tadi. Tuh. Bibi lihat apa tadi? Yang Yang di sosok dalam. apa yang dilihat, ada orangnya apa enggak? Ada. Apa orangnya coba? Yang kamu lihat apa dia? Ngomong. Ingat-ingat. Hmm. Laki atau perempuan? Di bajunya pakai apa? Warna apa tadi bajunya? Warna kuning. Terus, nggak usah sip. Oh iya. Lanjut. Bajunya warna kuning. Terus dia ngapain di situ? Dia ngapain di situ tadi? Jalan-jalan atau cuma diem aja? Jalan-jalannya kemana? Di depanmu atau di belakangmu? Muter-muter. Muter dia sama di belakang kok muterin dia kok. Terus ada apa lagi? Ada sosok apa lagi? Hewannya yang lihat nggak? Perempuan apa gitu? Lihat perempuan nggak tadi? Lihat nenek-nenek enggak? Ada nenek-nenek enggak? Di sebelah mana nenek-nenek? Di samping kamu. Udah tua ya? Di samping kamu. Terus ngelihat sosok hewan apa? Ada hewan apa tadi? Gitu.
Apa? Apa diingat apa hewannya apa? Ada suaranya nggak hewannya? Suaranya kayak mana? Suara apa? Gimana coba? Ngomong, suaranya gimana? Bisa tadi Feby duduk melihat benda itu. Nah, yang kamu lihat makhluknya. Dan yang kedua, kamu lihat cahaya apa? Ataupun yang kamu rasakan di tubuh kamu, merasa merinding, apa ngerasa biasa saja, bagaimana? Tadi takut nggak? Nggak takut ya. Terus, karena masih polos diajak komunikasi ya, harus telaten sabar. Gimana? Ada apa lagi? Baby? Suara di sini. Ngomong. Apa yang dilihat? Hewannya kayak macan apa kayak apa? Oh, Harimau lah ya. Besar apa kecil? bunyinya Besar. Gede. Ada segini enggak? Ada segini. Berarti ada. Kalau satu pintu itu ada enggak? Satu pintu itu. Ya. Harimau ya. Terus cahaya ataupun Feby merasakan aura di sini, terus sini, sampai merasakan Di badan rasanya energinya, auranya di kaki. Di kaki merasakan dingin, hangat, panas. Dingin sekali. Terus di bagian mungkin depan di lemari peti pusaka itu apa yang kamu lihat? Apa banyak hanya cahaya, apa banyak perwujudannya? Cahaya banyak. Cahaya apa aja? Yang banyak warnanya apa aja? Hijau, terus kuning, terus merah, terus apa lagi? Cukup, cukup itu aja ya. Ya mungkin untuk perjalanan si Ananda Feby ini masih labil sekali, masih kecil ya. Ya diajarin untuk tatak, ya biar lebih berani melawan rasa takut. Nah seharusnya yang gede-gede ini kalah sama anak kecil. Kalau mamas Yudi itu kan, itu waduh kacangan dia. Mas, takut ya. Air kacang. Iya, lihat Bang Heran ya. Lihat, jadi. Ini saya mau mendidik anak kecil ya, yang masih labil. Paham ya? Lihat, Ya. jadi lihat. Ini saya lepas. Tangkap. Udah situ aja. Ya. Yo, lihat baby. Lihat. Fokus sama tangannya Pangeran, ya. Oke? Oke, siap. Apa? Samaran apa? Lihat apa? Baby. Ada dua. Ada dua apa? Benda. Wujudnya apa? Yang dipegang pangeran apa? Tasbih, pusaka apa? Tasbih. Semua tasbih. Cahayanya apa? Warnanya, cahayanya apa? Cahayanya apa? Hah? Hijau. Hijau. Terus apa lagi yang belah sini? Karet?
Apa? Kuning. Kuning. Ya, tuh. Gelang. Udah. Jatahnya di sini. Yuk sini, ikut Taruh pangeran sini ini. ya. Ya, Cud. Nih, Mana? Oh, langsung nongol di sini dia. Mak kelentap langsung di sini, Pak. apa? Coba lihat, Baby. Apa nih? Maju, maju. Nih, lihat. Apa itu? Maju. Warnanya apa? Warnanya apa? Sayanya apa? Itu yang hijau apa? Yang ini. Apa? Hijau. Hijau. Itu yang hijau. Terus satunya Kuning. kuning. Dah. Nah, sekarang buat item 1 kali lagi. Coba Pepi. Kalau mau lihat, kalau pangeran ya nggak akan menyakiti ataupun apa ya. Ini Pepi hanya modal lahirianya, batiniannya, apa yang dilihat diceritain ya. Sosok rumah ataupun kerajaan yang di depan kamu ini ya. Oke, kamu lihat fokus sama sana. Lihat sana. Lihat. 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 Benar? Ya. Sekarang lihat. Rumah. Rumah. Ada kubahnya. Warnanya apa? Warnanya. Kuning. Kuning mas. Sayang gede apa kecil? Gede. Gede. Ada prajuritnya enggak? Hmm? Prajuritnya banyak enggak? Banyak. Ada orang-orangnya. Ada orang-orangnya. Ada. Dia kayak mana? Ngeliat kesini semua enggak? Terus coba Feby mau komunikasi, maksudnya ngobrol gitu. Kenalin gitu. Ngobrol sama Coba orang. ngobrol. Ngobrol. Nama saya Fat Baby, bukan Fat Baby gitu. Mm-mm. Dari kita lokal. Nah, nama saya Baby Talaka. Belum bisa deh, enggak. Ngobrol. Ngobrol-ngobrol. Kayak Baby ngobrol setiap hari gitu loh. Bro, sana. Babynya. Sama kawan. Mau cerita? Ayo, sudah kenalan dia. Ayo. Namanya Dewi Talaka. Terus dia ngomong apa, jawab apa? Jawabnya apa? Kawannya. Kayak mana jawabnya? Ayo. Jawabnya apa? Apa? Jawabnya apa? Jawabnya kayak mana dia ngomongnya? Dia ngomong apa? Tadi kan kamu ngomong kenalin diri kamu ya. Nanti jawab apa ke kamu? Jawabnya iya apa kayak mana? Iya. Iya. Terus di situ ada orang-orang jualan apa selir-selirnya pada suara gendingan, ada suara gendingannya gitu. Gendingan gitu. Kayak suara apa, jaipongan apa-apa. Ada. Belah mana suaranya? Tunjukin. Nunjuk, babynya nunjuk. Tunjukin. Arahin, tangannya, Nunjuk tangannya. Itu. Berapa meter?
2 meter. Rame orangnya. Ya udahlah, nggak enak sama tetangga, suaranya kenceng-kenceng gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa, para penggemar PSI Ngomas sekalian. Untuk episode kali ini, episode terakhir di bulan Ramadan. Di episode ini saya mengambil sebuah episode yang lain dari biasanya. Ini yang ada di hadapan saya, ini namanya Dedek Baby, panggilnya Dedek Baby aja, nama aslinya nanti panggilnya Dedek Baby. Nah ini di episode ini tadi sudah sedikit ada sebuah scan ya, di mana Pangeran atau Gus Azhar memuji dari Baby ini karena dari kecil dia ini sudah, bahasa kita itu sudah memiliki kemampuan atau memiliki kepekaan terhadap aura-aura dari gaib, terus kemudian mampu melihat sosok gaib. Nah kalau bahasa kerennya namanya indigo, cuman ini bedanya dia dari bayi sudah memiliki kemampuan itu karena ada leluhurnya, terus kemudian memang dari orang tua juga ada kemampuan itu. Jadi Baby ini di scan ini ya, di episode ini sedikit saya akan membahas tentang indigo ya. Indigo yang selama ini banyak sekali menjadi perdebatan di kalangan umum ya. Ini sebagai contohnya ya. Kalau indigo yang sudah besar saya nggak aneh, tapi indigo kalau dari masih kecil ini adalah bibit-bibit di mana masalah kemampuan batiniah, kemampuan melihat alam gaib itu menjadi sebuah momok di tengah masyarakat. Termasuk ini wabil khusus kepada nanti orang tua, yang khususnya adalah kepada orang tua. Ini tadi Baby ini sudah dites untuk bisa melihat kemarin itu apa ya, gelang ya, itu gelang ditaruh di baskom, terus melihat auranya warna apa, dia sudah bisa melihat, oh warnanya ini cahayanya. Terus kemudian kita melakukan uji nyali di ruangan pusaka, itu ada pusaka, dia juga bisa melihat ada sosok macan, ada sosok yang dari pusaka hodamnya itu keluar, dia ngerti. Terus kemudian aura-aura di pusaka dia juga bisa melihat itu semua. Dan ada sedikit perbedaan, Baby ini memiliki kemampuan indigo, tapi indigo yang bisa diatur. Dalam artian, selama ini orang indigo itu hanya bisa melihat, anak itu hanya bisa melihat, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Bisa melihat dan tidak bisa mengontrol. Bedanya kalau dia ini bisa ngontrol, gitu loh. Ini saya lihat dia bisa ngontrol. Dia kapan mau lihat bisa, kapan enggak ya enggak kan, gitu. Dia ini kadang nyantai aja loh. Ini juga namanya gelap, nggak takut ya. Tempat gelap nggak takut. Ketemu hantu malah hantu yang takut. Malah jinnya yang lari ketemu dia sangat mau tidur sampai sampai pagi nggak tidur, ini ya kuat ya, biasa, sangat biasanya dia tuh mampu mengontrol. Ini yang unik bagi saya karena selama ini anak yang indigo itu biasanya bisa jerit-jerit malam itu, ngelihat dia jerit, nangis. Nah kalau dia nggak, malah nyantai aja gitu. Dan satu lagi nih, hobi bener nonton film horor ini ya seneng nonton film setan-setan, makanya dia tetap kalau udah ngeliat kayak gitu biasa aja gitu loh. Nah ada orang yang indigo hanya bisanya ngeliat saja. Nah ini sifatnya mengganggu. Sebenarnya indigo itu apa sih? Ada orang menyatakan secara kontroversi nih ya di tengah masyarakat, indigo itu dianggap karunia, tapi sebagian orang menganggapnya itu bukan. Saya tidak mengatakan ini karunia, juga mengatakan bukan karunia. Tapi di tengah-tengah yang paling umum, dominan di masyarakat, yang namanya indigo itu adalah gangguan. Itu sangat umum. Karena apa? Karena secara harfiah, secara dasar ya, secara dasar tubuh seseorang ini tidak bisa melihat gaib, itu tidak bisa. Tapi ada hal-hal yang bisa memicu dia untuk melihat itu. Yang paling sering orang memahami adalah biasanya si anak ini adalah ada sosok gaib yang ikut di badannya. Ada yang bilang itu leluhur, ada yang bilang itu buyutnya dan sebagainya, itu terserah mau bilang apa. Tapi intinya kalau secara umum itu bisa dibilang gangguan kalau dalam ilmu psikologis, ya gangguan mental, karena yang sifatnya bukan gangguan dari inner, bukan dari internal, tapi gangguannya dari eksternal. Karena ada campur tangan dari sosok gaib nih, yang terutama yang sering lihat jerit-jerit dan sebagainya, ketakutan. Dan yang paling sering kalau yang indigo biasa itu adalah hanya mampu melihat saja. Yang dilihat pun adalah sosok-sosok yang sangat mengerikan. Kunti, gendruwo, kuntilanak yang wajahnya mengerikan, itu paling umum yang paling dilihat. Cuman ada indigo yang dia bisa tingkatnya lebih tinggi. Lebih tinggi bagaimana? Dia bisa melihat sesuatu yang bagi saya itu, kalau yang masalah kunti terus gendruwo itu ngampar. Ngampar itu hanya ada di tempat-tempat di pohon dan sebagainya. Tapi ada tingkatnya yang tinggi. Tingkatnya kalau dalam dunia gaib itu ngampar itu adalah pinggiran, terus kemudian agak naik perkampungan, agak naik nanti kerajaan dan seterusnya.
Nah, ada indigo yang bisa ke tingkatnya adalah kampung dan bisa lagi ke tingkat kerajaan, dia bisa menembus ke situ. Tapi yang paling umum kalau gangguan di orang atau di anak itu adalah tingkat yang ngampar. Dia belum bisa karena jadi bisanya ngelihat, belum bisa mengontrol. Terus bagi orang tua, terutama orang tua yang tidak memahami spiritual, yang tidak memahami kebatin, yang tidak memahami tentang kegoiban, jika memiliki anak seperti ini, ya khusus untuk orang tua nih yang membingungkan, itu jangan memarahi anak, apalagi sampai menyatakan dia berhalusinasi dan itu tidak. Kalau anak sampai dia bilang, "Ma, aku ngelihat," atau "Pak, aku ngelihat itu kok ada pocong ada dan sebagainya," itu anak kecil dia jujur, dia ngomong itu bukan halusinasi, memang di matanya itu sudah dibuka, ya sudah dibuka oleh sosok yang ngikut dia. Nah, apabila ada orang tua itu justru jangan sampai membentak, apalagi sampai mengolok-olok, itu bisa ngedon, malah dia nanti bisa ngedon secara mental. Langkah yang bagus adalah cari orang yang mampu untuk membuang atau mengobati lah ya, mengobati, bahasa kita gampangnya mengobati. Yang paling umum untuk mengobati anak indigo adalah terapi ruqyah, itu paling umum, yang paling mudah dicari adalah terapi ruqyah. Tapi kalau bisa adalah cari orang yang mengerti tentang hal kebatinan. Ruqyah bagus, mengerti orang yang kebatinan itu lebih bagus. Karena apa? Kalau ruqyah itu sifatnya adalah terapi yang kontinu, ya. Tapi yang kontinu itu sampai nanti dia bersih. Tapi kalau dibawa ke spiritualis yang memiliki kebatinan, itu sifatnya bisa insiden. Pada hari itu bisa ditarik, apa yang mengganggu di badannya bisa dibersihkan. Terus kemudian seorang anak itu memiliki dimensi ada lubang-lubang gaib di badannya. Mana yang kira-kira membahayakan itu akan ditutup. Nah, kalau ruqyah itu sifatnya membuang, ya membuang, dia belum tentu bisa nutup, dia bisa balik lagi karena ada hal-hal gaib di badannya itu yang nggak tertutup. Nah, bukan berarti saya menyatakan bahwa ruqyah itu nggak bagus, bukan loh. Ini mohon maaf, ruqyah sangat bagus karena dianjurkan Nabi. Tapi trik-trik penyakit itu banyak, sama dengan penyakit kanker. Kanker itu walaupun sudah disinar terus kemudian sudah dioperasi, itu masih bisa balik lagi kalau nggak ngerti kuncinya. Sama dengan hal gaib seperti ini. Jadi bila Anda orang tua yang memiliki anak, bahasa saya adalah kelainan mental dalam segi kegaiban yaitu indigo, kalau yang nggak ngerti masalah kegaiban segera dibawa ke tempat orang yang ngerti berobat. Tapi kalau orang yang sudah ngerti malah bisa diasah. Ya kan, kalau baby ini biasa diasah, dia sudah mampu sedikit-sedikit mengontrol. Hanya kalau tampil di depan kamera ini nggak bisa ngomong. Masih belum bisa, masih canggung, ini masih canggung. Maksud saya itu biasain nanti ngikut Aden, ngikut pangeran, syuting gitu kan. Maksudnya ini ada apa Pep gitu kan, ada baby ngeliat apa. Ini masih canggung. Tapi kalau sendirian nyanyi-nyanyi. Ya. Kalau sendiri nyanyi apa? Tadi perasaannya nyanyi Armada, tadi pinter bener kayak maknya kan artis. Nah, jadi masih canggung, masih ya sedikit-sedikit di sini nanti dilatih sama pangeran agar terbiasa. Jadi anak indigo itu bisa dimanfaatkan dalam hal yang baik ya. Kalau dimanfaatkan untuk buruk, karena apa? Banyak anak indigo itu dimanfaatkan untuk buruk. Biasanya yang dimanfaatkan untuk apa? Nyari togel. Tuh banyak anak indigo itu banyak sekali diburu orang, itu bukan karena apa-apa, ditanyain togel dan sebagainya, itu sudah malah tambah membuat dia itu jadi tambah sesat. Dia seorang indigo itu sebenarnya sangat tersiksa, bisa melihat itu tersiksa. Justru malah kalau ditambahin kayak gitu, sudah kayak gitu malah tambah tersesat sekalian. Nah, jadi intinya adalah untuk episode kali ini sedikit saya membahas indigo. Mungkin nanti akan di pertemuan-pertemuan yang akan datang akan sedikit saya cari lagi ya scan-scan yang berkaitan dengan ini agar pengetahuan kita menjadi tambah luas. Sebenarnya ada apa sih di balik indigo, terus bagaimana cara mengontrolnya dan sebagainya, mungkin di scan yang akan datang. Semoga tayangan yang tidak panjang, yang singkat ini bisa sedikit memberikan wawasan untuk Anda semua. Dan ini scan terakhir di bulan Ramadan. Saya wabil khusus dari VHS Studio U2 dan dari Paguyuban Spiritual Singomas, mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana VHS Studio wabil khusus pribadi saya Raden Mas ini tidak bisa memberikan tayangan yang berkualitas atau tayangan yang kurang memuaskan untuk Anda semua. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hanya inilah kemampuan saya, kemampuan kami, kemampuan semua tim yang ada di PS Singomas. Apa adanya yang kami tampilkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan di penghujung dari bulan Ramadan ini, di Idul Fitri ini, saya hanya bisa mengucapkan minal aidin wal faizin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Coba Tebi ngomong.
Selamat lahir batin. Hari Raya Idul Fitri minal aidin wal faizin. Mohon maaf terus lahir lahir dan dan batin. Masih bingung ya. Semoga pemirsa ini moga-moga jadi calon penerusnya ini yang khusus cewek nih. Moga-moga. Jadi hanya itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Iri wabillahi taufiq.